Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Panca Indra. Jika Anda memiliki komentar atau pertanyaan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ya, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendalam, yaitu potensi gempa megatrus yang bisa membelah Pulau Jawa dan keterkaitannya dengan ramalan dalam kitab Jangka Jayabaya serta keputusan pemindahan ibu kota negara Indonesia. Mari kita selami isu ini lebih dalam. 1. Potensi gempa megatrus. Gempa megatrus adalah salah satu jenis gempa bumi dengan kekuatan sangat besar yang terjadi pada zona subduksi, yaitu ketika satu lempeng tektonik menurun ke bawah lempeng lainnya. Indonesia, sebagai negara yang terletak di cincin api Pasifik, merupakan daerah yang sangat rawan terhadap gempa megatrus. Baru-baru ini, para ilmuwan dan ahli gempa di Indonesia mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang potensi terjadinya gempa megatrus di wilayah kita. Menurut Ketua BMKG, gempa megatrus ini hanya tinggal menunggu waktu. Tanda-tanda pergerakan sudah terlihat di titik-titik megatrus, terutama di Selat Sunda dan selatan Pulau Jawa. Kekuatan gempa ini bisa mencapai magnitudo 8,7 hingga 9,0. Dan jika terjadi tsunami, dampaknya bisa lebih besar daripada tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Bahkan, beberapa ahli memprediksi bahwa gempa ini bisa cukup kuat untuk membelah Pulau Jawa. 2. Kaitan dengan ramalan Jangka Jayabaya. Sekarang, mari kita lihat apakah potensi gempa megatrus ini ada kaitannya dengan ramalan yang terdapat dalam kitab Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya adalah sebuah kitab ramalan yang ditulis pada abad ke-12 oleh Jayabaya, seorang raja Jawa yang terkenal dengan ramalannya tentang masa depan. Dalam kitab ini, terdapat 6 tanda terjadinya pembelahan Pulau Jawa yang patut kita perhatikan. Tanda pertama adalah cuaca yang tidak menentu. Dalam Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa akan ada perubahan zaman yang ditandai dengan cuaca yang ekstrem dan tidak menentu. Ini bisa jadi pertanda adanya perubahan besar yang akan terjadi, seperti yang kita hadapi saat ini, dengan perubahan iklim dan cuaca yang semakin tidak menentu. Tanda kedua adalah terjadinya banyak gerhana. Tahun-tahun 2024, kita telah menyaksikan beberapa gerhana yang bisa dianggap sebagai isyarat penting. Menurut para leluhur, banyaknya gerhana ini merupakan perlambang terjadinya bencana besar, termasuk gempa bumi yang bisa membelah Pulau Jawa. Tanda ketiga adalah berakhirnya zaman ini yang ditandai dengan fenomena getaran bumi berulang kali dalam sehari. Para ahli BMKG saat ini melaporkan adanya getaran-getaran kecil di wilayah megatrus seperti Selat Sunda dan selatan Pulau Jawa yang bisa menjadi indikasi terjadinya gempa besar di masa depan. Tanda keempat adalah gempa yang terjadi pada hari Jumat. Pada 22 Maret tahun 2024, terjadi gempa di Tuban, Jawa Timur, yang kebetulan terjadi pada hari Jumat dalam Primbon Jawa. Gempa pada hari Jumat dianggap sebagai pertanda peringatan akan terjadinya gejolak alam yang lebih besar di masa depan. Tanda kelima adalah hilangnya nilai-nilai Jawa, atau dalam istilah Jangka Jayabaya disebut dengan Jawa Elang Jawi. Ini diartikan sebagai tanda terbelahnya Pulau Jawa ketika masyarakat Jawa kehilangan adat dan tata krama leluhur mereka, serta merusak kelestarian alam. Tanda keenam adalah berkurangnya jumlah orang Jawa atau wong Jawa kari separuh. Dalam konteks ini, bisa diartikan bahwa orang Jawa akan berkurang jumlahnya akibat bencana besar seperti gempa megatrus, atau secara simbolis, banyak yang akan pindah ke tempat lain untuk menghindari ancaman bencana. 3. Kaitan dengan pemindahan ibu kota negara. Kita juga perlu membahas apakah potensi gempa megatrus ini ada kaitannya dengan keputusan negara untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Perpindahan ibu kota ini telah menjadi salah satu topik penting dalam kebijakan nasional dan telah digagas sejak era Presiden Soekarno, serta direalisasikan di era Presiden Jokowi. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemindahan ibu kota ini mungkin terkait dengan ancaman gempa besar yang bisa mengancam Pulau Jawa dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Diharapkan pemerintah dapat mengurangi risiko terhadap bencana alam yang mungkin terjadi di pulau
Jawa, ini juga bisa menjadi langkah preventif untuk melindungi pusat pemerintahan dari potensi ancaman yang serius di masa depan. Akhir kata, mari kita berdoa dan berharap agar bangsa kita selalu diberikan keselamatan dari segala bencana. Semoga informasi yang kami sajikan kali ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan lebih dalam mengenai potensi gempa megatrus, ramalan jangka Jayabaya, dan pemindahan ibu kota negara kiranya. Cukup sekian, bila ada kata-kata yang kurang, tapat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.